saya ingin mengenalkan bahwa kearifan lokal, kearifan pesantren itu bukan pada konteks nopo istilah ini bu, pesantren ini mboten sing kok melangit terus, tapi pesantren itu juga membumi gitu. Nah, Gus Abi selaku pengasuh di Pondok Al-Mahis di Pondok Al-Mahis ini sudah nopo istilah ini bu, suaranya ini sudah luar biasa di luar. Nah, semoga riset saya betul. Semoga riset saya betul. Jadi kalau melihat dari apa yang saya dapatkan kabar di luar, bahwa model pembelajarannya itu bukan seperti model pondok pesantren konvensional secara umum. Maksudnya kalau secara umum berarti ada santri yang kemudian ngaji masuk dan lain sebagainya, tapi kalau Gus Abi lebih ke yang peran sosial, peran sosialnya di situ. Jadi membumi itu jadi garis besarnya di situ. Nah, sebelum panjang lebar Gus, nanti bolehlah membahas macam-macam sambil merokok dan lain-lain, boleh. Politik juga boleh. bebas. Cuma ada satu pertanyaan, mungkin ini jadi pengantar. Monggo jangan ceritakan, jangan gambarkan jenengan alumni mana, terus kenapa sampai akhirnya memilih model pesantren yang seperti ini. Kalau di luar sana kan ada pesantren harus ada kelas formal, harus nomor nikah ini kadang kan harus ada protokolnya. Saya jenengan mboten itu. Pripun jenengan ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pun pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bebas mawon. Perkenalkan, nama saya Abi Hasan Sadali Hasim, lengkapnya. Tapi biasanya kalau di pondok itu ada yang bilang Gus Abi, ada yang bilang Cak Dali. Jadi itu semuanya itu juga sama. Kalau saya dulu pernah di Pondok Ma'hadul Ulum Syar'i Sarang. Juga pernah ada di Pondok At-Tariqi Sedan. Juga ada yang agak lama itu ada di Pondok Darussalam Sumbersari Pari Kediri. Setelah itu ikut kelas kilatan di Pondok Bandung Sari Purwodadi. Dari kesemuanya itu, di situ saya mulai terbentuk bahasanya ilmu kalau dulu itu memang kebanyakan dari yang membutuhkan ke yang punya, tapi karena ada perubahan zaman atau dinamika yang terjadi sekarang, kayaknya udah waktunya kalau dari pondok itu turun guru, karena masyarakat itu memang benar-benar membutuhkan. Cuman dikarenakan adanya gap antara masyarakat dan pondok, sehingga banyak orang beranggapan masuk pondok itu harus ngalim dulu. Sehingga banyak orang yang memang dari awalnya itu memang nol putul, kalau orang bilang itu mau masuk pondok itu gak berani. Padahal kalau di pondok sendiri, dimanapun pondoknya, itu rata-rata justru menerima yang nol putul itu. Cuman dikarenakan ada gap atau yang sudah seharusnya, atau kalau Mbak Yai kalau ngaslanin itu memang zamannya ya udah kita yang turun. Nah, alhamdulillah kalau di sini itu memang dari dulu, dari pondok, entah itu dari Sarang, entah itu dari Sedan, entah itu dari Kediri atau Purwodadi, memang pondoknya itu formal, pondok-pondok salafi yang di situ itu belajarnya model madrasah. Tapi di situ itu Mbak Yai tetap berpesan, dimanapun kamu harus bermanfaat. Nggak harus yang namanya
pondokan itu harus ada, entah itu formalnya atau entah itu ada dinianya. Sehingga saya sendiri juga kebetulan entah itu dari mbah-mbah saya, dari kiai-kiai saya yang memang di situ tuh kalau bisa, kalau kamu punya waktu yang ngaji, alhamdulillah kalau ada yang mau ngaji sama kamu gitu. Sehingga dari situ saya sendiri juga bebas. Kalau mau ke rumah monggo, kalau di rumah lagi asik terus ngomong, "Gus saya mau ngaji," yes monggo. Gitu. Cuman untuk waktu dan sebagainya itu biasanya yang lebih menentukan yang ngaji. Yang ngaji. Jadi kebalik gitu. Nah, tapi itu insya Allah nggak sampai merubah dari kaidahnya taklim boten nggak sampai seperti itu. Justru kita ngambilnya dimanapun kamu ada, apalagi sekarang saya di Ansor juga kan gitu. Ansor itu juga kalau bisa itu lebih bermanfaat ke masyarakat, juga lebih sounding dengan masyarakat itu lebih terjalin. Itu sehingga berarti ada 3 menurut pulang dari apa yang semangat yang jenengan bawa itu ada 3 menurut saya. Yang pertama niku Khairun nas anfa'un linnas. Terus yang kedua adalah terbuka niku, artinya tidak menutup diri sebagai kadang kan entah niki mungkin tidak semua seperti ini. Dari salah satu hasil, kalau kan kebetulan ngeriset pesantren kehidupan sosial dan perubahan sosial pesantren. Kalau di beberapa literatur dulu pesantren itu memang terbuka, jadi sosok kiai atau sosok ulama itu memang benar-benar jadi pelabuhan solusi dari problem yang dirasakan masyarakat. Artinya siapapun yang datang ditampi. Nah, semakin hari pesantren itu eksklusif, jadi tertutup banget. Bahkan gerbang ini dhuwur. Ya oke lah, alasan keamanan. Oke, cuma akhirnya ada gap yang benar-benar kelihatan yang dengan masyarakat ini. Apalagi hari ini generasi muda kita bisa melihat lah melalui TikTok ingkang belajar agama itu kadang baik pun belajar agama buatan sing akhirnya konsep barokah itu tidak lagi digandrungi. Yang dulu kali masyarakat santri itu sangat menggandrungi banget konsep barokah. Nah hari ini tuh bahkan ada fenomena itu cium tangan ketika salaman itu agak kayak gitu. Akan kalau boleh mengatakan itu agak ya enggak. Yang ekstrim malah pandangannya bahwa pesantren itu adalah kerajaan kecil. Nah itu menurut jenengan setuju mboten? Memang dulu sempat niku kita kilas balik ke sejarah. Dulu ketika adanya Partai Komunis itu Partai Komunis itu mendengungkan bahasanya pondok pesantren yang diasuh oleh kiai itu seperti kerajaan kecil yang di situ itu kiainya bebas menyuruh apa saja dan sebagainya. Memang seperti itu. Tapi memang dari sudut pandang orang-orang yang ekstremis kiri itu memang seakan-akan ada benarnya, karena di kitab sendiri, di taklim kita itu memang abdinya orang yang mengasih kita ilmu. Tapi insya Allah dengan adab kita yang kiai kita juga ilmunya bersanad itu, karena saya sendiri itu termasuk korban dari adabnya ulama-ulama terdahulu. Jadi ini di perkampungan kakek saya kebetulan
apa itu kelahiran Sedan Rembang sana. Di sana itu sampai bahasanya gini, tukang becak aja hafal alfiah. Bahkan kalau mau keluar dari desa Sedan, dari kecamatan Sedan, itu enggak separuh hafal i'anah itu agak enggak, karena i'anah itu karangan dari Said Abu Bakar Sabto yang mempunyai cucu di situ itu Said Hamzah Sabto. Nah itu dimakamkan di sana, sehingga dari situ itu saya kan juga di situ agak lama, jadi agak terbentuk. Dari situ itu kita justru yang punya ilmu paling tidak harus menghormat kepada yang mau belajar. Sehingga amin saya di sini pun lah, meskipun elek-elek kopi itu harus disediakan. Karena alhamdulillah kamu punya ilmu, ada yang mau ngaji. Kami buatan kebayang toh, seandainya jenengan nggak ada ilmu sebagai santri, terus mantun-mantun nggak ada sing ngaji. Nah, niku. Jadi alhamdulillah masih ada yang mau ngaji. Ya rasa hormat kita, mungkin kita nggak mungkin lah membahasakan vario siji-siji. Tapi paling nggak kan kalau kopi kan ya aman ya. Iya. Itu. Ya, jadi kalau ini termasuk korban-korban mungkin. Ya, itu uniknya Gus. Uniknya di wisata. Ini kan ada banyak varian, bukan varian. Meskipun ada banyak golongan masyarakat itu akhirnya ya kan. Dan kalau di sini lebih kepada santri yang kalau ngarani ini santri embongan, gitu. Dia datang, buatan nginep buatan itu. Beda dengan pondok-pondok yang itu yang kemudian harus menginap ngaji secara kurikulumnya wonten. Nah, nek bagi jenengan kan sebenarnya ilmu itu kan ibaratnya buah, ilmu yang bermanfaat itu kan seperti pohon yang kemudian muncul buahnya kan, kira-kira begitu. Nek panjenengan Gus melihat kondisi hari ini, aspek kemanfaatan dengan model keterbukaan sehingga dengan lama ini tuh umumnya kepada masyarakat itu. Mungkin lebih tepatnya saya itu bukan mencegah tapi meminimalis untuk masyarakat niku bertanya soal agama kepada orang yang bukan ahli. Karena amit saya untuk sekarang itu kadang itu di syariat sendiri itu kadang itu tidak cocok untuk kepantasan di masyarakat. Kados kayak gini. Sebenarnya kalau untuk orang-orang, kalau kita ngomongkan fikih dulu nih, untuk orang-orang yang matinya mungkin su'ul khotimah kita itu kan kalau bisa yang nyolati karena dia muslim itu ya harus ada, tapi jangan banyak, jangan semua. Bahkan bahasanya kalau bisa kiainya jangan. Sebagai shock terapi kalau dia itu su'ul khotimah. Mau mati oplosan sing nyolati kiai ini bahasanya kan malah sing mendem-mendem bebas. Hai oplosan tertalet itu beda lagi. Enggak berani sana. Jadi enggak mungkin lah kita itu, tapi enggak mungkin juga seandainya itu enggak kita sholati karena dia muslim. Nah, dari situ itu ketika kita tanya kepada misalnya orang yang bukan ahlinya, dia akan ngasihkan jawaban atau ngasihkan solusi yang sesuai dengan hatinya tanpa mengikuti apa yang diterapkan sama saya. Nah itu, nah seperti itu termasuk juga tadi jenengan singgung banyak yang belajar dari YouTube. Yang saya sendiri ikut tutorial memperbaiki motor aja banyak yang nipu loh. Apalagi yang agama kan ngoten niku. Jadi jangan sampai. Nah, solusinya gimana? Ya udah, kita yang dulunya belajar di pesantren monggo sami-sami turun.
Karena amit sewu, kalau kita memang harus kita bedakan ya, antara santri yang memang benar-benar dari rumahnya niat untuk mondok, berarti kan beliau masuk di tarbiyah, di kependidikan. Sementara untuk masyarakat itu nggak mau. Harusnya kalau untuk masyarakat ya di taklimnya. Karena itu di pesantren enggak cuma tarbiyah, juga enggak cuma taklim, tapi tarbiyah taklim. Karena kita enggak pernah memisahkan antara tarbiyah dan keilmuan. Karena efek dari tarbiyah sendiri tanpa ada taklim itu akan ya misalnya mungkin agak nanti seperti tentara-tentara yang siapa. Sementara kalau kita itu cuma taklim tanpa ada tarbiyah, itu juga kita akan menelurkan atau menjadikan santri itu sing pinter, enggak menghormati kepada gurunya. Yang saya mungkin agak sering kejadian di universitas. Nah, kita enggak seperti itu. Kayak gini, mungkin contoh yang bisa kita lihat, sealim-alimnya Gus Bahar kepada gurunya tetap cium tangan, adab itu. Karena kita selain kita itu keilmuan, kita juga di tarbiyah. Selain di tarbiyah, kita juga ada keilmuan ya. Kalau niku saya jadi teringat dawuhipun Gus Mus bahwa memang di pesantren itu tidak boleh meninggalkan 3 aspek. Ada tarbiyah, taklimnya, ta'dibiyah. Nah, niki kalau masyarakat biar nopo maksudnya niki kadang ngeten lho masalahnya. Alumni santri, alumni pesantren yang sudah pulang, kadang ini bingung, itu nyapa gitu. Oke, sampai pada akhirnya banyaklah pesantren-pesantren yang kemudian memberikan solusi terhadap santri-santrinya yang sudah pulang. Wis nek iso yo kasab kerja kan gitu. Artinya disediakan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, kita melihat pesantren-pesantren yang seperti itu kadang nopong untuk ditiru dengan pesantren-pesantren yang lain itu kan dan modal juga minim dan lain sebagainya. Nah, aspek sosialnya itu yang kadang justru menjadi pertanyaan dari beberapa alumni, beberapa santri itu adalah barokah. Nah, aku ini ngejar barokah ini terus piye? Aku di keluarga misalnya. Nah, kadang ada 2 hal yang ini dibedakan sampai akhirnya menjadi mindset. Wis fokus ngaji wae. Sampai keluarga kadang ngapun tergantung-gantung dan lain sebagainya. Ada yang kemudian fokus nyari pekerjaan. Tapi gini wow keteteran nih ngajinya, mutolaahnya dan lain sebagainya. Nah, panjenengan memanage itu gimana? Kan orientasi ini jalan. Ini masyarakat nih. Orientasi ini kan gitu. Kalau kita kembalikan ke Khairun-Nas Anfa'uhum Lin-Nas tadi, nek jenengan pripun menjalani sebagai alumni sampai hari ini. Mungkin ngeten nggih. Kalau yang kita ngomongkan alumni itu berarti mungkin kita agak membedakan dengan masyarakat umum. Kita mungkin agak membedakan. Sehingga gini, ketika alumni pondok setelah keluar mau jadi apa kan itu otomatis menurut saya pribadi mungkin salah itu mungkin ngajinya agak kurang. Soalnya pondokan itu nggak pernah menjadikan orang untuk jadi kiai, juga nggak pernah menjadikan orang itu untuk jadi pekerja atau jadi pengusaha atau dan sebagainya. Tapi di pondok itu diperkenalkan dengan ilmu agama yang di situ bisa jadi pegangan kita untuk hidup. Nah, sementara untuk kita jadi apa
alhamdulillah jadi kiai, alhamdulillah jadi pengusaha, alhamdulillah jadi ustadz, alhamdulillah jadi Pak RT pun, tapi paling enggak kita tetap berpegangan dengan ilmu agama. Nah itu. Nah sementara untuk yang amsel, aku terus kasih lapo itu memang enggak hanya cuman anak pondok saya kira, semuanya juga. Setelah SMP aku kasih lapo, mungkin masih ada lah jenjang kuliah lah. Tapi setelah kuliah aku kasih lapo, itu juga pertanyaan sih umum juga. Tapi beda kalau kita itu mengandalkan ilmu dulu. Jadi ketika kita itu punya ilmu, entah itu paling setidaknya suaranya enak ketika adzan, paling enggak ya udah monggo ke masjid atau musola bantu-bantu adzan. Tapi di luar itu kita juga sebagai masyarakat tetap bekerja dan sebagainya. Setelah kita itu bekerja dan sebagainya, nanti Allah yang akan menentukan sendiri. Tapi itu semua ada proses. Nah, kadang proses itu yang nggak mau. Pengennya kan ini ya rada masalah juga. Seinstan-instannya instan itu masih dimasak. Itu. Jadi tetap harus melalui proses. Tapi kalau di pondok sendiri itu sebenarnya juga ditanamkan itu seperti ini. Kalau kita memang kepengen ngalim, itu ya belajar, kan gitu. Tapi kalau kita itu pengen terhormat, itu riyadhah, gitu. Tapi kalau kita itu pengen barokah, harus ada yang namanya pengabdian, atau bahasanya kalau di pondok itu ikut dalam dan sebagainya itu, karena itu letak barokah itu di situ, berkhidmatnya kita itu. Kadang mungkin jadi masalah juga, atau mungkin juga agak jadi ganjalan itu ketika kita mondok tapi orang tua kita itu bukan alumni pondok yang mungkin bahasa untuk ngabdi, bahasa untuk riyadhah itu seakan-akan nggak penting, atau nggak familiar atau nggak penting, sehingga terus pokoknya awak ngaji padahal kalau di pondok kepintaran itu cuma berapa persen yang diandalkan. Tapi kalau untuk barokah atau riyadhah itu memang lebih ditekankan. Sehingga banyak pondok-pondok ketika lulus itu nggak boleh pulang, harus berkhidmat beberapa tahun. Nah, terkadang kalau kita itu aliyah atau madhab ahli itu pasti dikasih ijazah, dikasih amalan untuk riyadhah. Karena juga kadang kebutuhan kita di masyarakat itu bukan kepintaran kita, bukan kealiman kita, mungkin keluasan kita, mungkin cara komunikasi, atau mungkin setidaknya itu keramat dulu. Itu kan juga setuju kalau itu. Bahkan dulu kalau kita lihat dulu kiai-kiai kita itu juga sebelum keluar itu ya sakti dulu. Karena ya memang kebutuhan. Tapi mungkin kalau sekarang ya sakti iso ngadepi wong sing duit. Mungkin kalau sekarang itu gitu. ATM saldo aman itu sakti loh. Sakti. Nah, niki Bos. Saya itu tertariknya kenapa kok dari kemarin itu kan menghubungi jenengan untuk podcast dan lain sebagainya. Kalau melihat itu kan unik ini, pesantren ini unik gitu. Karena ya hari ini motivasi masyarakat memondokkan anaknya, motivasi minimus adalah lari dari tekanan, masalah di pendidikan secara formal. Mau tidak mau loh. Di samping itu juga ini gaya perubahan zaman kan pasti mempengaruhi itu hari ini. Nah,
menghindari kekhawatiran itu akhirnya dipondokkan biar mboten HP-an dan mboten nopo. Saya kan kadang keliru juga loh. Misalnya kita mengoreksi kan ya keliru juga, mau tidak mau namanya teknologi pasti dilalui oleh semua orang, entah itu santri, entah itu siswa atau siapapun. Cuma tadi itu menarik bahwa di pesantren itu kita tidak hanya dibekali nopong istilah ini itu ngelmu tok mboten. Ya ada kesaktian, ada riado gitu. Karena ada beberapa teman gue itu yang akhirnya sekarang juga punya pesantren. Ya sakti dulu, sakti dulu. Nah, yang membedakan dengan aku ini hari ini jarang yang ngoten, jarang yang seperti ini. Nah, mungkin mumpung di sini kan ada santri jenengan nah, yang juga sakti ini. Nah, maksudku keunikan nopo Bos yang ditemui. Pasti kan curhatan banyak. Anak kula ngeten nih. Iki nopo. Nah, pasti kayak gitu-gitu nih, Bro. Kalau jenengan melihatnya seharusnya pesantren itu yo nopo sih hari ini di era ngeten iki lah. Malah kula niku alhamdulillah niku ngeten. Senakal-nakalnya atau sebuta-butanya masyarakat itu ketika ada masalah itu masih melirik pesantren. Nah, itu sehingga saya ini itu sehingga nggak mungkin nggak sampai semayunan apa gereja atau kan paling nggak kan di situ kita hadir. Nah, cuman ketika ada masalah soal perubahan dan sebagainya, dengan kita sendiri sebagai orang sebagai santri yang juga mempunyai agama itu, yang berpegang pada ilmu agama itu juga harus menunjukkan bahasanya kita itu juga solusi. Jadi saya sendiri juga agak-agak berkeberatan kalau kiai atau gus yang dari pondokan mengeluh terus itu ya bolehlah kita mengeluh sebagai manusia itu paling enggak kalau di masyarakat kita kelihatan gagah. Oke. Nah ini bisa dipotong TikTok nih. Kita bisa kelihatan kecil gampang ngeluh lah kira-kira gitu. Sehingga ketika kita itu mengeluh, ketika kita itu seakan-akan full problem, sehingga kita itu nggak dilirik. Gak mungkin kita itu akan curhat masalah kepada orang yang full masalah, problematik gitu. Sehingga ya gagal dulu. Sehingga ketika masyarakat tahu kalau kita itu gagal, sehingga masyarakat itu berani untuk cari solusi kepada kita yang punya ilmu agama atau paling enggak berpegangan kepada ilmu agama. Sebenarnya di agama sendiri itu kalau kita mau menelaah, apalagi kalau kita dari pondokan, itu kan selain ilmu syariat kan di situ juga kita diajari tasawuf, bahkan sampai ke kalau mau menuntut terus itu sampai ke hakikat atau sampai ke tauhid. Di situ itu semuanya itu akan terjawab. Cuman masalah yang ada sekarang itu sebenarnya juga masalah yang lalu, cuman versi yang berbeda. Modern itu. Amin kayak gini. Anak saya nakal, nggak bisa gini. Dinasehati nggak mau gini. Sebenarnya kalau dulu pun juga sama. Cuman dulu nggak pernah ada yang namanya anak ceklan hati, kan nggak mungkin. Kenapa kok nggak mau mendengarkan jenengan? Yo jenengan sendiri lagi ngomong ya ceklan HP soalnya kan gitu. Ya, itu. Terus juga mungkin doa kita kepada anak itu juga berapa kali. Dari situ itu sebenarnya kan solusi yang sudah ada, sudah disiapkan sama agama, cuman kita sendiri yang nggak pernah tahu.
Sehingga bahasanya sebenarnya solusi itu ya sudah ada sebelum ada masalah, itu solusi sudah ada. Sudah Sudah disediakan. Cuman mungkin ala versi yang berbeda. Kalau setuju mboten sih Mas bahwa pesantren itu punya label sebagai bengkel manusia, setuju mboten sih? Dulu saya itu juga agak tanda tanya ketika abah saya ada itu, ketika abah saya masih muda itu, dulu abah itu pernah punya mobil itu Harto. Zaman dulu kalau nggak pejabat itu jarang yang itu ketika main kemana gitu itu ditanya orang, Pak pekerjaannya apa? Bigil. Loh, kok bigil? Kan waktu itu pekerjaan yang keren itu bukan bigil waktu itu. Tapi ternyata apa itu bengkeli orang-orang yang dengan tanda kutip agak menjauh dari agama untuk diajak masuk kembali. Bahkan mungkin sampai sekarang juga mungkin itu santri-santri di Al-Mahi sendiri itu juga perlu dimodifikasi. kalau nggak mau bilang harus direstorasi ya dimodifikasi. Jadi rata-rata itu juga orang-orang bermasalah juga. Iya. Soalnya lari ini ngeten. Masyarakat itu kan kalau misalnya punya problem mau konsultasi nih, jenis konsultasi nih psikolog kan, per jam kan mahal Mas. Di samping itu juga pengetahuan, misalnya butuh solusi ya ke psikolog atau ke siapa itu kan juga tidak dijangkau oleh semua masyarakat, kalangan tertentu. Akhirnya kan iya pesantren. Soalnya di desa saya sendiri sampai hari ini itu mau dia bekerja sebagai PNS atau apapun level pekerjaannya, tapi kalau santri itu masih punya nilai plus ya Mas. Sampai hari ini loh. Sampai hari ini. Artinya dengan problem berbagai hal, misalnya pesantren gerbangnya sudah tinggi, untuk menemui kiai ini harus ada protokol dan lain-lain. Nah, keterbukaan pesantren di masa lalu yang sampai akhirnya punya label pesantren ini bengkel manusia ini mulai redup gitu. Sebenarnya bukan gila, cuman gini, memang ketika kita itu dari rumah niat untuk ngaji, niat untuk mondok, itu ya harus siap dengan segala peraturan yang ada, termasuknya nggak boleh keluar dan sebagainya. Nah itu untuk menjaga yang di dalam supaya tidak terkontaminasi yang di luar. Sementara yang di luar yang sudah terkontaminasi atau bahasanya butuh solusi, butuh perbaikan dan sebagainya, itu ya harus disiapkan dari pondok itu yang siap untuk terjun ke masyarakat. Nah kebetulan kalau di sini itu cuma saya sendiri. Dulu itu pernah ketika nggak ada umur itu, saya masih punya adik laki-laki. Itu juga sempat saya tawari, Om, kamu yang di dalam, saya yang di luar, atau saya yang di dalam, kamu yang di luar. Karena gimana masyarakat itu juga butuh. Nah alhamdulillah sekarang itu banyak, saya lihat itu banyak, terutama di Nabi itu gus-gus yang mau turun. Nah dari situ di pondoknya ada mungkin abah yang di dalam, ada gus yang keluar. Sehingga masyarakat juga terpenuhi, tapi santri-santri yang di dalam juga nggak sampai tertinggal, terbengkalai. Ini sih, karena memang ada beberapa kondisi yang akhirnya ketika sering keluar santri di dalam yang jadi korban itu. Ketika di dalam terus yang di luar juga masyarakat butuh, masyarakat juga butuh. Karena isu intoleransi, isu-isu yang aku terkadang
nopo penjarahan yang sifatnya itu kadang ini sertifikat gratis nopo sertifikat tanah kan kayak gitu-gitu. Itu kalau tidak hadir sosok santri atau kiai yang kemudian memberi pengetahuan kepada masyarakat harus menjaga bumi juga repot. Dan itu kan ada beberapa yang terjadi kayak gitu sampai akhirnya nopo jadi pagi boro-boro rebutan tanah dan lain sebagainya. Nah itu kan butuh sosok penengah gini kiai atau gus. Memang kalau untuk isu tanah itu sebenarnya saya juga kurang tahu atau karena memang tidak mau dibahas ya. Enggak. Kebetulan kita juga nggak punya tanah. Kalau David itu kan terkenalnya gitu. Memang itu nggak hanya tanah, saya kira semua hal yang berhubungan dengan kejadian, mungkin saya bilang gesekan antar masyarakat, itu memang biasanya harus ada yang menengahi. Nah, orang yang menengahi itu biasanya kalau kami itu ada dua orang. Satu orang yang disungkani atau satu orang yang ditakuti. Nah, mungkin kiai, gus atau bahasanya santri itu hadir sebagai orang yang disungkani. Sehingga untuk masyarakat yang bertikai atau dari kedua kubu itu bisa enak untuk menyampaikan unek-uneknya daripada orang yang ditakuti. Kalau ditakuti kan ya udah kita berhenti, tapi di hati kan masih dongkol gitu. Mungkin seperti itu. Nah, saya sendiri juga mungkin di masyarakat untuk jadi penengah itu masih belum bisa. Tapi setidaknya itu ketika ada masyarakat yang ada gesekan, itu paling enggak itu ada solusi-solusi yang bisa kita tawarkan. Soalnya kan ada Mas Tani Gus, yang datang ke jenengan ini kan problemnya kan kadang keberlangsungan hidup. ekonomi dengan maksudnya gap dengan istri, gap dengan tetangga dan lain sebagainya kan kebanyakan gitu. Nah, saya kira alumni atau santri atau bahkan siapapun pasti akan melewati fase ini. Nah, semuanya pasti melewati fase ini. Seberapa, maksudnya ini boleh pandangan jenengan, boleh jenengan bisa menyontohkan dulu di sarang bagaimana, seberapa penting sih sebenarnya keberadaan pesantren terhadap keberlangsungan masyarakat. Mungkin kalau soal ekonomi itu banyak juga pesantren yang sekarang itu mulai care kepada masyarakat berhubungan dengan ekonomi. Mungkin kalau boleh saya sebut kayak di Pondok Munawariyah itu santri nggak boleh jajan di luar. Tapi ketika sambangan 1 minggu sekali, kalau nggak salah atau 1 bulan sekali, 1 minggu sekali mungkin, itu pedagang disuruh masuk ke pondok. Nah, dari situ masyarakat juga dapat income dari situ. Nah, memang saya sendiri juga nggak mau membahas yang full benar-benar ditutup, nggak boleh berhubungan dengan luar. Saya sendiri juga nggak kurang tahu lah. Pasti ada kebijakan sendiri. Ada kebijakan sendiri. Karena sebenarnya pondok pesantren itu didirikan itu karena kebutuhan dari masyarakat. Karena ketika saya ngaji di sarang, ketika saya itu mondok di sarang, di pondoknya Mbah Muaimin itu dulu itu cuman langgar, yang di situ itu juga nggak ada namanya. Cuman ketika kita itu ditanyai
sama ngaji doni, sama mondok doni. Okay. Itu cuman bilang saya ngaji di langgarnya Mbah Zuber. Ngaji ini di langgarnya Mbah Zuber. Nah, ketika Mbah Zuber sampun kapundhut, Mbah Maimun itu terus mendirikan pondok Al-Anwar. Sehingga memang kebutuhan masyarakat untuk didirikan pondok pesantren. Bukan pondok ada untuk nyerap ekonomi dari masyarakat. Enggak, kalau bisa itu justru kita itu hadir untuk jadi solusi. Mungkin kalau di sini, kalau soal ekonomi, ya kita kasih es aja dulu. Jadi, gimana ini kok perekonomian saya gini, ya udah ekonomis aja dulu. Ekonomis aja. Karena kita memang dari pondok udah dibekali untuk sering riado dan sebagainya. Yes, enggak samsu ya sementara sampurna kretek dulu kan ekonomis. Paling enggak kan kehidupan kita tetap berjalan. Artinya lagi-lagi pesantren itu sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat mungkin. Ini mungkin bukan terakhir karena kita nanti akan ada beberapa segmen dengan Gus Mahis. Kali jenengan ini harus kalau bisa tiap senia itu loh kata. Kalau bisa tiap 1 minggu sekali kata. Nah, cuma untuk awalan ini saya kira penting untuk membuka pandangan bahwa pesantren itu tidak hanya yang kemudian menyajikan pendidikan formal saja. Jadi wonten kok pesantren itu yang sifatnya langsung bersentuhan dengan masyarakat. Contohnya kayak di sini misalnya kayak gitu. Artinya kan lebih tahu situasi perkembangan masyarakat seperti apa. Dan kalau ningali justru misalnya di manage itu lebih sulit maksudnya santrinya datang pergi terus karakternya pun benten-benten. Kalau di pondok kan bisa aturan nih kok dilanggar ya tetap ditaksir gitu. Tapi kalau sudah istilahnya berbaur dengan masyarakat secara terbuka itu kan cara minite hari ini sedang puber ini kan angel bagus cara sedang kasmaran atau sedang patah hati misalnya kan cara komunikasi ini kan radian mungkin beda-beda sulit dong ngatur seperti itu sebenarnya ngoten karena dari awal itu kita itu kan kayak tadi kita hormat dulu sehingga ketika kita itu ngobrol dengan orang yang kita hormati nyaman. Beda dengan orang yang ketika orangnya datang kita harus nggak seneng bahkan ngomong enak pun koyok kudu nggaraya kan gitu. Jadi pertama itu kita hormat sehingga ketika kita hormat kita ngobrol enak nanti biasanya jadi gini masyarakat itu terkadang itu memang benar-benar butuh solusi tapi nggak sedikit orang itu cuman sekedar pengen ngobrol pengen ngomong kita cuman sediakan kuping nggak sampai kita kasih solusi itu sudah alhamdulillah gini pulang udah enak sudah nah dari situ niku ketika kita dari awal sudah hormat kita tahu dari gaya bicara itu kadang kan juga kelihatan apa yang menjadi kerisauan meskipun terkadang itu juga ditutup-tutupi bahkan mungkin juga bisa ditiru juga untuk masyarakat atau gus-gus tokoh-tokoh sebenarnya kita itu kadang itu belajar dari mereka jadi kan gini ketika yang satu ini ada problem terus kita kasih solusi seperti ini hasilnya seperti apa nanti ketika ada masyarakat yang lain juga problem yang sama kita kasih yang seperti itu ternyata nggak masuk kita kasih solusi yang lain
Dari situ kita belajar, oh terkadang memang seperti ini solusi. Ya semuanya memang di dunia ini nggak sampai, nggak. Jadi kadang dikasih seperti ini nggak bisa, kasih yang seperti ini nggak bisa, kasih yang seperti ini nggak bisa. Ya udah, mungkin monggo cari solusi yang lebih. Nah di situ kita malah juga bisa belajar lebih. Jadi seperti ini, ketika ngobrol soal politik, meskipun di situ cuma sekedar mungkin pinjam kuping kita, saya di politik diginikan, kita nggak bisa ngasih solusi. Paling nggak ketika kita dengar, terus kita kan belajar, oh politik ini seperti apa sih? Ngaten-ngaten nih, dari situ seperti apa? Dari situ sehingga terkadang belajar kita itu juga kepada masyarakat. Ketika kita memang punya niatan untuk belajar, lebih berkembang dan sebagainya, selain juga masyarakat mungkin merasa matur suwun kepada kita juga sering harus itu lebih matur suwun juga, karena tahu ilmu yang dibutuhkan masyarakat atau ilmu hal yang harus kita tuntut sekarang itu apa. Karena kan ilmu yang wajib dituntut itu kan pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, ketiga ilmu hal. Nah kalau mungkin dulu ilmu halnya itu mungkin ketika kita di pondok ya ojo sampai melanggar peraturan, mungkin kalau di masyarakat kan beda lagi. Itu sih kadang kita itu nggak kepikiran untuk belajar itu. Jadi sebenarnya lagi-lagi pesantren dan masyarakat atau pesantren dan kehidupan sosial itu saling mengisi satu sama lain. Bagaimanapun perubahan sosialnya berarti pesantren harus hadir, fleksibel. Justru kalau saya bilang pesantren itu satu-satunya pendidikan yang paling fleksibel. Karena kalau kita tahu di pesantren dulu yang pesantrennya Kanjeng Nabi itu ya sahabat yang belajar itu kan juga di dalam, di sebelah, di antara dalam sama masjid itu, kalau sehingga sufah bahasan itu sehingga bahasan pun santri itu dianggap ashabus sufah. Dari dulu sampai sekarang kayak gitu itu macam itu. Cuman kalau karena adanya perkembangan zaman, sekarang orang tertarik kalau di pondok juga ada sekolah umum, karena memang itu kebutuhan. Jangan sampai semua pondok juga anti. Tapi jangan sampai juga semua pondok seperti itu. Harus ada yang enggak. Sehingga masyarakat ada pilihan. Termasuk kalau di Malang, kalau pengen sekolah, ada sekolahnya, bisa di pondok-pondok yang beda formal. Kalau kepengen pure untuk mondok saja, seperti di Mabul, di Ketapang, itu, atau yang pengen aku iso ngaji waktuku sak mini, monggo diamai. Karena memang saya bebaskan. Bahkan saya dulu itu juga ada ngaji itu cuma 2 orang. Pertamanya 1 orang jam 1 siang. Bahasanya kalau bisa, waktu nggak bisa ya maaf Gus, nggak bisa. Oke. Kadang di rumah Gus, meskipun itu di luar jam. Di rumah. Iya, nggih Pak Cip, di rumah, monggo. Nah, ketika saya kira ngobrol biasa. Ngaji mau ya udah monggo ngaji. Justru dari luar. Memang santri kalong kalau di pondok itu bilangnya
sampai kalau termasuk beliau-beliau ini. wah niki Termasuk termasuk ini. ini. Nggih. Anu Gus, napa nyuwun pesen lah sebelum kita tutup. Nyuwun pesen bagaimana sih kita atau sebagai santri ya, terutama sebagai santri yang sudah bermasyarakat nih, bagaimana sebenarnya menghadapi kondisi perubahan saat ini. Kita cenderung diem saja terus kemudian riadono, atau kita ini justru ya wis berbaur nih, berbaur terus menghadirkan solusi-solusi yang tepat, atau gimana menurut jenengan? Mungkin pesan kula niku gini, saya bukan pesan saya sebenarnya, ini niku pesan Mbak Maimun almarhumah. Niku ngeten, santri itu juga harus berubah karena perubahan zaman. Cuman berubah yang lebih baik. Kita harus tetap berubah. Gak mungkin kita itu stagnan, tapi kita harus berubah yang lebih baik. Di situ kita bisa berubah, kita bisa jadi lebih baik. Itu kalau kita itu berada di tempat yang benar. Solusinya kita lihat dulu, sebelum kita itu benar-benar jadi baik, ya kita perbaiki diri. Mungkin itu evaluasi diri lah ya. Evaluasi diri. Karena banyak juga dari kita itu yang ya memang ngeten, sakit-sakitnya cobaan itu bala, tapi yang paling berbahaya itu ujian. Wah, ini bisa jadi yang TikTok bisa dipotong jadi kira-kira minggu lah Gus. Jadi ada beberapa hal yang tadi kalau bisa saya simpulkan nih, ada beberapa hal yang jangan sampaikan bahwa pesantren itu beragam. Pesantren beragam, terus kemudian kalaupun karakter pesantren yang dibutuhkan adalah adanya pendidikan formal yang menuntut untuk lebih terbuka dengan masyarakat sosial lebih luas, ya jangan sampai kemudian meninggalkan sisi kesalahan karakter pesantren itu sendiri ya kira-kira. Cuma uniknya lagi ada kok pesantren itu yang ngatur jadwal ngajinya itu bukan kiainya, tapi santri. Wah, itu keren Mas. Jadi bagi warga Neras mungkin keunikan atau kearifan lokal pesantren itu benar-benar ada, dan itu adalah satu warisan dari para kiai kita. Nah mungkin itu sampai